Piala Dunia ini kan ajang besar ya, yaitu 4 tahun sekali juga, ya kan kita kan jarang-jarang kita menemui lah. Jadi karena itu menurut saya ya enjoy aja sih, nikmatin aja Piala Dunia kali ini meskipun dengan skala kontroversi yang ada di dalamnya sih. Karena juga terbukti Piala Dunia kali ini yang paling seru lah sepanjang sejarah saya nonton ya. Jadi karena banyak kejutan, banyak cerita di dalamnya, banyak tim-tim kecil yang mengalahkan tim besar, banyak kontroversi. Ya gitu, menurut saya ini Piala Dunia yang paling menarik juga sih. Karena juga di waktunya juga kan, ini saya tambahkan sedikit ya. Kalau Piala Dunia ini waktunya juga nggak seperti kebanyakan. Kalau biasanya itu di akhir kompetisi di musim panas. Nah itu pertengahan tahun kan biasanya kalau Piala Dunia. Nah kalau sekarang kan di akhir tahun. Nah itu kenapa? Karena Qatar kita tahu kan negaranya panas sekali gitu kan, negara yang panas, dan kalau dilaksanakan di musim panas ya bisa dibayangkan nanti ya ada kasus yang meninggal mungkin ya kan, kepanasan ya kan gitu. Nah itu makanya digeser di musim dingin. Dimana aja santri ceria, santri menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Asik Santri Cendekia, Santri Menginspirasi. Oke, kembali lagi bersama Aan di sini dan juga teman saya Adin Islami. Adin Islami. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ya dari outfit yang saya kenakan kira-kira apa Mbak An? Oh, kira-kira yang akan kita bahas. Kalau dari outfitnya sih sepertinya bau-bau Islam nih. Kok bawa agama? Enggak ya? Bukan. Rawan. Oke. Kalau yang viral-viral hari ini itu tentang Piala Dunia Qatar. Kan ini pakai ini ya, dipakai yang dibuat kepala itu. Sebenarnya ya? kan di atas gini sih kalau makainya. Cuma kan ya karena kita nggak harus mirip gitu kan sama orang yang di sana ya. Kita ambil contoh kecilnya aja lah. Oke, siap. Nah, jadi itu teman-teman, kita akan membicarakan tentang Piala Dunia yang diadakan di Qatar 2022. Gitu kan sekarang banyak banget di mana-mana itu kan membicarakan tentang Piala Dunia Qatar kan Mas Adin ya. Mas Adin ngikutin dari awal juga? Kalau dari awal sih yang ngikutin, cuma kalau untuk nonton matchnya tiap match sih saya nggak nonton full gitu ya, beberapa lah mungkin. Kalau waktu kick off-nya pas bisa nonton ya nonton, kalau enggak ya nggak memaksakan diri lah, santai aja. Mas Adin nggak tanya saya nonton apa enggak? Sepertinya sih enggak ya kalau dari saya. Oh iya, betul sekali. Saya tidak pernah nonton Piala Dunia sama sekali teman-teman. Tapi kalau ada berita-berita tentang Piala Dunia pasti ngikutin. Anak Twitter banget nih, Bos. Anak Twitter. Jadi kalau ada apa-apa pasti tahu lah dikit-dikit gitu. Makanya kali ini tuh aku pengen belajar ke Mas Adin, terutama tentang apa sih yang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ini gitu kan ya. Oke, sejauh ini gimana Mas Adin? Pertandingannya dan lain sebagainya kira-kira? Kalau dari segi pertandingan sih jujur ya, ini selama saya nonton Piala Dunia ya, ini Piala Dunia paling seru lah sepanjang sejarah. Karena kan banyak kejutan yang terjadi, kayak tim-tim kecil itu ngalahin tim yang gede, lebih besar ya, dari betul. lebih skuadnya lebih bagus lah. Itu banyak kan, contohnya kemarin Arab Saudi ngalahkan Argentina. Terus yang terbaru kemarin Maroko memulangkan Spanyol lah. Itu kan kejutan besar lah. Jadi nggak setiap edisi itu bisa terjadi gitu. Jadi seru sih sejauh ini. Banyak yang seru-seru gitu ya. Dan juga pasti banyak kontroversi juga. Sebelum masuk ke situ deh, pengen tanya dulu. Untuk peserta dari negara-negara itu yang masuk di Piala Dunia itu negara-negara yang seperti apa ya? Maksudnya ada standar-standar tertentu nggak? Oke, kalau peserta ya, bicara peserta karena kan kita dibagi menurut ada zonanya kalau pengambilan peserta itu. Jadi tiap zona itu nanti ada kompetisinya sendiri. Jadi ada kompetisi dari fase grup. Nah itu nanti diambil berapa? Biasanya sih 2 tertinggi ya. Dan misal grup A sampai D. Jadi itu diambil 2 tertinggi. Nanti akan diadu lagi dari dari benua yang lain. Kalau misalnya Eropa itu ada jatahnya juga. Jadi Eropa nanti bisa mengirimkan berapa wakil,
Asia nanti bisa mengirimkan berapa wakil gitu. Oh, jadi kayak penyisihan, kemudian habis penyisihan baru ketika nanti diambil cuma beberapa dari Ya. rayon wilayah terus kayak saya bilangnya rayon. Ya, rayon mirip saya. sih. Jadi kayak Eropa itu karena terbesar juga ya, maksudnya dari secara jumlah dia yang ngirim paling banyak. Soalnya kan secara peringkat juga mereka di atas. Jadi banyak negara Eropa yang lolos lah itu kan. Iya, karena Kalau Asia, Afrika itu mungkin jumlahnya nggak sebanyak yang sebanyak Eropa itu. karena memang ya secara sepak bola kan masih ketinggalan lah, bisa oke. dibilang gitu. Nah, terus kayak saya tuh bertanya-tanya ya, kok Indonesia nggak pernah ikut Piala Dunia Nah. ya? Emang nggak pernah ya? Kalau Indonesia sih pernah, cuma waktu itu dulu masih namanya pakai nama Hindia Belanda kalau nggak salah. Jadi itu Tapi zaman dulu kemerdekaan banget. ya, Piala Dunia tahun berapa ya kalau nggak salah. Ya sebelum kemerdekaan berarti di bawah tahun 1945 lah ya. Tapi namanya juga Hindia Belanda gitu. Jadi bukan Indonesia. Kalau yang nama Indonesia setelah kemerdekaan itu nggak pernah. Jadi lolos dari fase grup aja itu kita nggak bisa, dan kadang sempat di peringkat terbawah gitu. Jadi ya sedih sih kalau Indonesia. Anda tahu sejarah juga ya ternyata ya, si paling sejarah juga ternyata. Kalau sepak bola ya dikit-dikit tahu lah. Karena suka. Emang Mas Adi suka bola? Ya suka sekali. Main. Maksudnya main bola. Kalau mainnya sih nggak terlalu ya. Nggak kuat. Ya karena kalau bola yang 11 lawan 11 enggak. Kalau futsal sih ya masih sering lah, masih main. Kalau suka sih suka karena dari bapak sebenarnya dulu ya. Oke. Kita kembali lagi. Oke, nah gitu. Kembali lagi ke hal-hal yang menarik tadi ya, Piala Dunia Qatar 2022 tadi ya. Tadi kan katanya banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak kontroversi juga pasti ya. Kira-kira yang saya tahu itu kayak misal pelarangan alkohol, kemudian atribut LGBT, sempat yang Jerman itu kan menutup mulut itu kan ya sebagai protes. Kemudian ada yang rame juga statementnya dari Mbak Kitasa tentang hal itu gitu. Itu berpengaruh sama karena memang negara Islam sehingga diadakan pelarangan seperti itu atau gimana sih? Ya karena kontroversi sih pasti ada ya di setiap event, apalagi kelasnya dunia ini ya pasti banyak kontroversi yang mengiringi juga. Nggak terkecuali di Piala Dunia Qatar kemarin saat ini ya. Kontroversi yang ada sih sebenarnya di luar yang Mbak An sebutkan tadi ya, kayak pelarangan alkohol, terus pelarangan atribut LGBT kayak gitu. Yang utama sih yang benar-benar disorot itu kematian pekerja imigran. Jadi kan Qatar itu banyak membuka lowongan pekerjaan untuk yaitu pembangunan stadion ya, karena dari negaranya sendiri Qatar itu bukan negara sepak bola sebenarnya. Ya kan tidak ada tradisi sepak bola apapun, timnasnya juga tidak terlalu berprestasi juga kalau di Asia ya. Jadi memang kontroversinya di seputar kematian pekerja imigran, karena kan banyak pekerja dari luar Qatar yang mencari nafkah di Qatar. Jadi ikut di pembangunan stadion, pembangunan infrastruktur itu kan banyak sekali. Jadi banyak juga yang meninggal. Nah itu juga kontroversi yang disorot dunia juga sih. Jadi seputar itu juga pelarangan atribut, karena ya negara muslim kan, negara muslim mayoritas ya kita memang harus menghormati tradisi negara tersebut ya. Jadi ya itu menurut saya sudah benar. Jadi apa yang dilakukan Qatar itu nggak salah, cuma kan memang mungkin dari pihak negara barat atau ya keberatan lah ya, karena kan kalau mereka di sana, kalau alkohol di sana kan sudah biasa ya, mungkin seperti air putih lah kalau di sini ya. Jadi itu kan kalau ketika di sana dilarang ya mereka kayak protes, ya itu wajar sih, ya harus menghormati lah. Tapi akhirnya kan tetap dilakukan, nggak ada alkohol sama sekali kan? Iya, nggak ada, memang benar-benar diterapkan. Dan juga LGBT itu kan yang meskipun dia cuma sedikit ada pelanginya di kaosnya itu nggak boleh masuk, benar-benar di stadion sangat ketat dalam hal itu. Jadi memang nggak boleh dilanggar. Dan akhirnya semuanya ngikutin apa yang ada aturan di sana ya, itu memang kan harus diikuti kan, itu sebagai mereka tuan rumah kan juga berhak menerapkan aturan sendiri di negaranya sendiri. Kalau nggak mau ya udah gitu. deportasi sekalian. Deportasi ada terlalu kejam ya, deportasi ya, mungkin terlalu sekalian. Lebay lah ya, tapi ya kenyataannya kan seperti itu, memang nggak boleh kan.
kita harus menghormati lah. Iya, apa ya meskipun kamu bagian dari mereka bukan berarti membenarkan juga, memang Iya. aturannya di sana seperti itu, Dan mau nggak mau harus dihormati. Benar, dan itu pun kayak mengganggu fokus dari timnasnya sendiri sih, kayak contohnya kan Jerman kemarin yang benar-benar vokal lah ya. Kalau sebenarnya sih kalau negara yang menolak gitu nggak cuma Jerman, dan negara Eropa lain pun sempat ban kapten itu. Ban kapten kan kalau mereka kan pakai pelangi lah, itu kan sempat pengen pakai kayak gitu. Oh, itu Cuma emang kan, aturannya memang warna pelangi atau memang pengen bebas? Itu ada aturannya nggak? karena yang dibilang tadi atribut LGBTQ kan nggak boleh di Qatar. Jadi kan sekecil apapun simbol termasuk ban kapten itu kan juga ada pelanginya, dan itu kan bentuk dukungan gitu. Nah itu kan nggak boleh. Nah itu sebenarnya selain Jerman, Inggris, kayak Denmark gitu kan juga sebenarnya pengen memakai. Cuma dari FIFA ada aturan kalau kaptennya pakai ban pelangi itu langsung di kartu kuning sama wasit. Dan itu mereka menghindari kayak gitu, jadi nggak pakai ban pelangi, jadi pakai aturan yang jadi dari pihak FIFA-nya juga menyetujui adanya pelarangan itu. Iya, dari FIFA kan juga karena mengikuti dari Qatar juga kan ya, ada kompromi lah. Jadi kan kayak gitu dilarang ya, FIFA membuatkan aturan nanti seperti itu. Kalau benar-benar nekat pakai ya siap-siap aja pemainnya di kartu kuning. Nah, itu kan juga merugikan pasti ya. Jadi timnas juga berpikir juga, jadi nggak jadi pakai gitu. Nah, dan Jerman pun juga memilih cara yang mungkin paling simpel lah, yang kayak yang menutup. Nah itu kan kayak gitu, kan tutup mulut akhirnya sampai pulang kayak gitu. Jerman kan tersingkir. Dan mereka tersingkir. Iya, mereka tersingkir gitu kan. Iya, karena dia nggak manut itu kan. Iya, karena dia fokusnya nggak di sepak bolanya, malah di luar itu kan hal-hal di luar non teknis gitu kan, di luar fokus sepak bolanya, jadi terganggu lah. Oke. Mungkin ya sedikit banyak lah. Iya, ini banyak pengetahuan juga nih dari yang nol, beneran nggak tahu sama sekali tentang bola gitu kan. Jadi agak tercerahkan dengan adanya Anda di sini, si paling Qatar gitu ya, si paling Qatar gitu kan ya. Oke. Tadi sudah bahas alkohol. Apalagi nih kira-kira ya kontroversinya selain itu? Kan katanya tadi banyak negara-negara kecil yang mengejutkan. Ya. Nah, kayak gitu-gitu memang setiap orang kan pasti mengidolakan menjagokan ini, terus kan pasti shock ketika lawannya, apalagi kalau yang negara gede-gede yang bagus di sepak bola dikalahkan sama yang masih baru-baru gini. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu salah satu hal yang menarik ya, di luar kontroversi yang ada. Piala Dunia kali ini banyak menyajikan kejutan lah, kayak negara-negara yang dipandang sebelah mata kan jadi punya kejutan, dan kayak banyak sekali, kayak di fase grup kan Argentina kalah sama Arab Saudi, Jerman kalah sama Jepang malah 2 kali, sama satunya kan Spanyol. Nah itu sampai Jerman yang nggak lolos itu kan. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu yang kita sebagai pencinta sepak bola itu suka gitu ya, maksudnya jujur kalau saya sih kalau menjagokan salah satu sebenarnya nggak ada sih ya, nggak yang misal saya suka sama Inggris, saya suka sama Belanda, nggak ada ya. Karena kalau timnas kan ya, karena kita Indonesia ya kita menjagokan Indonesia, cuma kan Indonesia nggak masuk. Jadi nggak ada, makanya juga nggak dilihat satu persatu sih kalau matchnya saya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang membuat Piala Dunia ini seru, maksudnya dengan semua kontroversi, dengan semua hal-hal suara-suara miring tentang Qatar itu masih layak dinikmati sih. Menurut saya. Artinya sekecil, maksudnya kita nggak bisa meremehkan gitu ya. Iya, setiap itu pasti ada value-nya, ada kejutan, ada value-nya masing-masing. Siapa tahu kita terlalu pede meremehkannya, ternyata mereka sudah sudah belajar, sudah memperbaiki kesalahan-kesalahannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Ya, karena kan balik lagi, karena ini event 4 tahun sekali ya. Jadi setiap negara itu nggak ada negara yang lemah gitu, nggak ada. Maksudnya secara di atas kertas dia Jepang misal melawan Spanyol kan jelas jauh, tapi kan kenyataannya gimana? Spanyol malah kalah gitu. Karena mungkin ada faktor motivasi juga sih ya. Jadi pemainnya kan juga pingin yang terbaik buat negaranya. Nah, yang kayak gitu faktor-faktor itu kan yang bisa gimana ya, menambah
peluang mereka untuk menang kayak gitu. Ya, di atas Jadi rambut masih nggak ada cuma, angin. iya betul, kekuatan doa juga mungkin. Yang saya tahu tuh kemarin yang ramai juga tuh yang Korea Selatan karena kan Ya. nah K-pop banget nih maksudnya iya kan yang Ya, sempat ya, ramai. ya. Oh, terus yang ngegolkan yang di akhir-akhir itu Huang itu kan ya. Wang Hichan. Wang Ya. Hichan itu kan ya. Tapi yang trending juga itu Evan Dimas itu kenapa? Oh. Terus saya tuh sampai lah kenapa Ya, kan ya. Indonesia nggak main kok ada Evan Dimas juga gitu. Nah Kenapa itu gitu? kalau itu ya Hmm. karena dulu waktu tahun 2013 ya kalau nggak salah. Jadi waktu Evan Dimas masih muda. Nah Emang itu sekarang udah tua. ya bukan tua sih, cuma kan mereka waktu mudanya kan di bawah 20 tahun lah. Jadi kan masih anak kecil ya, masih muda banget kan. Nah itu lawannya dia Wang Hichan itu termasuk mereka kan Indonesia kan mengalahkan Korea Selatan itu kan. Jadi termasuk di dalamnya ada Wang Hichan itu. Lah itu kan kayak di masa sekarang Wang Hichan sudah mencetak gol di Piala Dunia, Evan Dimas ngapain? Dia di bangku cadangan Arema malah. Maksudnya di Arema kan juga jarang main. Ya, ya itu kan jadi kayak ya pasti ada namanya netizen ya, pasti perbandingan itu pasti ada lah. Nah itu kalau kisah di balik itu ya. Ya, Indonesia tuh Mbak gitu. nggak tahu ya. Enggak, Indonesia tuh emang gitu ya. Yang trending siapa ada aja yang ikut Iya, trending gitu. pasti ada cerita-cerita lain yang disangkut pautkan kan kalau Sempat tak Indonesia pikir kan itu suka. tak pikir ya, beneran ya. Siapa namanya Evan Dimas itu salah satu timnasnya itu Korea. kan karena siapa namanya orang yang dari Blora itu kan jadi main di Tokyo Jepang. Ada yang masuk Jepang yang siapa yang terkenal itu? Pratama Arhan. Arhan itu kan Arhan. timnya di Timnya Jepang itu Jepang, kan. ya. Akhirnya apa Evan Dimas itu ikut? Enggak, Evan Dimas kan di Arema. Kemarin kan main ngegolkan lawan Dewa United. Meskipun Arema tapi kan beneran sumpah ini nol putul tentang bola, nggak tahu sama sekali tentang Nah bola. itu perbandingannya karena ya itu kan dulu yang dikalahkan Evan Dimas sekarang sudah berprestasi lah. Mengalahkan Nah, malah yang ya negara malah yang lebih gede Evan gitu. Dimas start aja nggak main kan dari bangku cadangan. Ya udah kita skip lah ya sudah gitu aja karena kemarin sempat rame gitu kan sama-sama trending juga dan trending atas Ya, betul. juga gitu. Ada lagi yang ini nggak yang menarik lagi kemarin ini apa namanya gedungnya stadionnya. Stadionnya ih betul. bagus banget Mas Adi, Mewah sekali memang. mewah banget Ya. kan artinya pasti biaya yang dikeluarkan juga nggak sedikit gitu kan banyak betul. banget ya. Itu kalau ngomongin biaya ya, itu bisa ditarik jauh malah sebelum Qatar jadi tuan rumah. Nah, itu kan kayak ada voting gitu kan buat menentukan yang tak bilang tadi, Iya, betul. buat menentukan tuan rumah. Nah itu kabarnya ya, ini isu yang beredar, Qatar itu juga mainnya itu dia nggak bersih banget gitu, nggak bersih apa ya dalam pencalonan dia dari jadi tuan rumah. Itu kan ada voters, jadi kan dipilih berdasarkan pungutan suara. Jadi berapa suara yang diberikan untuk Qatar ini supaya dia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Nah itu ada kabar-kabar ya, kalau saya bacakan mereka menyuap petinggi-petinggi dari yang memiliki suara. Jadi misal dari katakanlah dari Indonesia punya hak untuk voting gitu kan. Nah itu petingginya disuap. Nah itu itu dari situ kan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Qatar itu sudah banyak dari situ. Nah itu sampai jadi ditunjuknya dari tahun 2010. Jadi ya bisa dihitung 2010 sampai sekarang kan udah berapa tahun, dan itu jumlah stadionnya pun mereka benar-benar membangun baru stadion baru. Jadi benar-benar makanya yang sekarang itu kayak mewah sekali, terus bagus banget kayak gitu kan. Nah itu memang sudah mereka persiapkan sejak jauh-jauh hari, lama sekali, dan itu juga ya banyak kontroversi juga yang mengenai pekerja yang tadi sudah ceritakan itu tadi ya. Itu termasuk di dalamnya juga. Oke, memang memberikan keuntungan kah ketika satu negara itu menjadi tuan rumah dari perhelatan ajang besar Piala Dunia gitu? Kalau keuntungan sih dari kasat mata ya sebenarnya pasti ada lah keuntungan. Cuma kalau dari jumlah keuntungannya berapa, kita kan belum bisa menghitung berapa jumlahnya. Cuma secara keuntungan pasti ada dari sisi ekonomi ya, terutama ya. Itu pasti mengangkat ekonomi dari negara itu sendiri sih. Tapi kalau khusus Qatar sih karena negaranya memang sudah negara kaya ya. Jadi mungkin
mereka hanya butuh apa ya, nama mungkin ya, namanya biar mereka terangkat kayak gitu kan. Karena kan jujur kalau Qatar kan mungkin kita aja kan Qatar, maksudnya negaranya di mana itu nggak tahu kan, nah, kan nggak tahu kan kayak gitu. Yang pengakuan dari negara luar sih itu yang mungkin kalau Qatar mereka ngambilnya dari situ. Dan kalau Qatar kan pasti secara bisnis juga mereka megang, kalau klub itu PSG, Paris Saint-Germain. Nah itu investor utamanya kan dari Qatar. Nah itu jumlahnya pun juga sudah banyak sekali, maksudnya itu di luar apa ya, di luar normal lah, di atas normal lah ya. Mereka kan punya, kalau PSG kan punya Messi, punya Neymar. Nah itu kan pemain-pemain yang hitungannya gajinya pun sudah sangat luar biasa. Nah itu di balik itu ada investor dari Qatar itu. Kalau secara dari negara sih mungkin pengakuan dari dunia luar sih mungkin diakui, maksudnya kan nggak, biasanya kan yang terangkat sama negara-negara kayak USA apa gitu yang gede-gede dari kan, Eropa, dari Amerika gitu kan. Nah ini kan mereka mungkin mencoba meraih peluang itu sih kalau menurut saya. Dan pasti memberikan keuntungan ya pasti. Iya, kalau keuntungan pasti. Cuma kalau buat Qatar sih keuntungan menurut saya enggak. Ya bukan nomor satu lah kalau buat Qatar ya, dari negaranya sendiri kan, karena yang penting diperhatikan ya sudah makmur gitu kan. Sekarang kan semua mata kan tertuju pada Qatar itu sendiri. Iya betul. Nah itu memang itunya ya. Kayak gitu. Oke. Karena sudah kaya negaranya, dia nggak butuh buat menambah gitu kan. Iya, dan memang bagus banget, kayak ada AC-nya di bawah. Iya, pasti luas fasilitasnya dan benar-benar kan? mewah. Dan itu kan juga mungkin pengalaman yang nggak didapat supporter ketika di Piala Dunia sebelumnya. Jadi kan ada hal-hal baru, banyak hal baru yang benar-benar fasilitasnya itu luar biasa. Gitu. Bahkan waktu saya nonton di salah satu YouTube itu dia ikut acara openingnya, setiap kursi itu ada merchandise-nya. Iya pasti. Merchandise-nya itu nggak cuma 1-2 gitu kan, tapi macam-macam dan bagus-bagus banget. Dan yang paling menarik itu saya paling suka sama Laib. Laib itu gemes banget, itu Casper ya, tapi lucu banget maskotnya. Tiap perhelatan Piala Dunia kan pasti ada maskot yang ditunjuk buat anu lah. Oke, banyak sekali ya yang kita bicarakan dan ini ya. Iya. Maksudnya banyak banget kontroversi, hal yang menarik. Terus juga yang menarik juga di openingnya kan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ya Allah. Pasti yang di sana itu dan itu yang membacakan kan juga maksudnya dengan disabilitas lah. Orang yang dengan disabilitas tapi dia bisa membaca Al-Quran dengan sangat merdu gitu kan. Biar menjadi motivasi untuk yang lain gitu ya. Tapi memang merdu banget sehingga orang-orang yang nggak pernah mendengarkan ayat Al-Quran, makanya itu hal-hal baru yang tidak didapat di edisi Piala Dunia sebelumnya. Yang lain. Nah, itu yang membuat Piala Dunia Qatar ini menarik gitu. Oke. Dan yang menarik juga apa? Ngomong apa tadi? Apa? Ya, salah satunya. Iya, yang menarik juga soundtracknya nih. Ini yang juga menjadi sorotan juga. Soundtrack Piala Qatar nih dinyanyikan oleh salah satu member BTS, John Jungkook gitu. Tapi dia featuring sama siapa namanya, Fahad kalau nggak salah ya. Itu bagus. Itu juga salah satu yang menarik biar para ARMY itu kan pada streaming dan menonton. Strategi marketing juga sih, ya kan. Makanya mereka ya kan kayak gini kan pasti sudah dipikir secara matang kan. Sebenarnya kan kalau soundtrack kan juga ada yang satunya yang haya-haya itu itu kan nggak terlalu. Nah pasti kalau dibanding dengan Jungkook dan juga nama BTS kan ya jelas kalah, pasti tenggelam. Cuma kan sebenarnya kan ya dua-duanya official soundtrack gitu. Cuma satunya memang mungkin kurang terdengar lah. Oke, Mas Adin bisa lagunya? Iya coba ya. Yang kita tahu kan yang Samina Mina. Iya, kalau itu kan tiap edisi kan kayak ada yang memorable banget. Iya. Booming banget itu. Mungkin kalau berapa ya? 3 edisi Piala Dunia terakhir itu soundtracknya nggak ada yang benar-benar nyantol di kepala gitu kan. Yang pokoknya yang nyantol Samina Mina Waka Waka. Iya, kalau bicara soundtrack Piala Dunia pasti Waka Waka. Waka Waka. 2014 Brasil pun nggak tahu kan. Nggak tahu. Nah, itu apa lagu? Padahal ada kan. Tiap edisi kan ada 2018. Nggak terlalu Rusia, wow gitu kan. Karena Rusia itu saya juga nggak tahu, nggak ngerti gitu. Karena begitu melekatnya Waka Waka ini jadi
benar-benar melegenda lah kalau aku ini. Mungkin oke. Jungkook pun juga ya terkenalnya mungkin waktu perhelatan gini ya. Setelahnya kan mungkin orang nggak akan terlalu nempel banget gitu kan, nggak lagunya. Tetap Iya sih. waka-waka. Tetap waka-waka is the best pokoknya. Number one gitu. Itu waktu kapan sih waka-waka? Waka-waka itu 2010 di Afrika Selatan. Oke, masih ada lagi yang menarik kita bahas untuk apa namanya Piala Dunia Qatar ini? Sekarang sudah masuk apa? Perempat final. Ya. Oke. Terus kira-kira finalnya akhirnya itu sampai kapan sih ini? Kalau finalnya sekitar tanggal 20-an lah, mungkin minggu terakhir Desember ya. Masih lama ya? Antara 18. Ya, karena ini kan masih perempat final. Dimulainya kan besok kalau perempat final. Itu kan Oke. mungkin masih 2-3 minggu lagi lah baru selesai. Mas Adi menjagokan siapa? Ya kalau dibilang menjagokan sih seperti tak bilang tadi nggak ada ya, maksudnya kalau negara kan aneh gitu kan, kita Indonesia cuma kita menjagokan misal Inggris ya itu nggak salah sih, cuma kan kayak menurut saya itu aneh aja gitu. Jadi kalau saya menjagokan sih nggak ada ya, cuma kalau tiap Piala Dunia itu yang apa ya, yang saya pengen dia juara itu Brazil sih. Brazil ya. Brazil kan masih lolos. Masih lolos. Ya, masih lolos. Jadi kan ada Brazil, Argentina, Belanda, Portugal. Jangan tanya Brazil saya sih. dukung siapa, saya nggak tahu, bahkan yang masuk perempat final itu nggak tahu sama sekali. Yang trending saya tahu, tapi kalau yang lulusan sepak bola nggak tahu sama sekali. Benar-benar nggak tahu ya. Nggak tahu sama Memang sekali. Adik saya awam yang- untuk masalah sepak bola emang. Betul. Sudah banyak ya kita ngobrol hari ini ya. Ya, gitulah kira-kira. Kira. Mengenai Oke. Piala Dunia. Tapi saya merasa tercerahkan, jadi tahu gini, Ya, ada ya. seperti ini gitu. Berkat kedatangan Anda di sini, Mas Adin Islami si paling kata. Si paling kata. Paling kata. Siap. Oke, mungkin next kita harus ngobrol-ngobrol lagi yang menarik-menarik lainnya ya. Iya. Kalau mungkin teman-teman pengen kita melanjutkan diskusi apalagi tentang Piala Dunia ini, Ya, membahas mungkin perempat kalau final, pengen tahu mengenai sepak bola lah secara umum ya. Undang Karena saya. Undang saya. ya bisa Oke. kontak person di Mbak An ya. Kenapa? Minta aja di kolom komentar biar kolom komentarnya rame. Iya. Gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita dari awal sampai akhir. Karena semoga teman-teman yang belum tahu tentang Piala Dunia Qatar sedikit tercerahkan, dan yang sudah tahu Ya. bolehlah kita diskusi-diskusi di kolom komentar. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Oke, ada pernyataan closing statement dari Mas Adin mungkin sebagai penutup? Ya, closing statement ya. Piala Dunia ini kan ajang besar ya. Yaitu 4 tahun sekali juga. Iya. Ya kan kita kan jarang-jarang kita menemui lah. Jadi karena itu menurut saya ya enjoy aja sih, nikmati aja Piala Dunia kali ini meskipun dengan skala kontroversi yang ada di dalamnya sih. Karena juga terbukti Piala Dunia kali ini yang paling seru lah sepanjang secara saya nonton ya. Jadi karena banyak kejutan, banyak cerita di dalamnya, banyak tim-tim kecil yang mengalahkan tim besar, banyak kontroversi. Ya gitu. Menurut saya ini Piala Dunia yang paling menarik juga sih, karena juga di waktunya juga kan. Nah ini saya tambahkan sedikit ya, kalau Piala Dunia ini waktunya juga nggak seperti kebanyakan. Kalau biasanya itu di akhir kompetisi di musim panas. Nah itu pertengahan tahun kan biasanya kalau Piala Dunia. Nah kalau sekarang kan di akhir tahun. Nah itu kenapa? Karena Qatar kita tahu kan negaranya panas sekali gitu kan, negara yang panas, dan kalau dilaksanakan di musim panas ya bisa dibayangkan nanti ya ada kasus yang meninggal mungkin ya kan, kepanasan ya kan gitu. Nah itu makanya digeser di musim dingin, jadi akhir tahun kayak gitu. Nah ini karena ini kan benar-benar Piala Dunia Qatar kali ini benar-benar menarik, jadi yang menurut saya dinikmati aja lah. Piala Dunia kali ini. Oke, terima kasih Mas Adin sudah berbagi cerita, berbagi informasi dengan kita semua. Teman-teman, begitu saja. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol asik santri cendekia, santri menginspirasi. Bye. Annyeong. Hayya. Hayya.